Yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Ini berita viral hari ini ya, Pak Hasto akhirnya tampil di publik. Ya, di acara ulang tahun PDIP yang ke-52, dia hadir, nongol, jadi mendampingi Ibu Ketua Umum, Bu Mega ya, mendampingi dia. Bu Puan aja tidak mendampingi, dia mendampingi gitu. Disclaimer sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini hanya terjadi di Konoha ya. Jadi ada seseorang yang tergabung di dalam sebuah klan, dan orang ini adalah orang yang cukup penting lah, katakan di dalam klan itu. Katakan saja dia adalah sekjen daripada klan itu. Dan sekjen klan ini ternyata sedang tersangkut kasus hukum dan ditetapkan jadi tersangka. Ketika ditetapkan jadi tersangka, si sekjen klan itu mengaku dirinya adalah orang yang amat sangat taat hukum, bahkan menyamakan dirinya seperti Hokage yang pertama. Tapi nih ya, yang lucu adalah di sini, ketika si sekjen klan ini dipanggil sama pihak yang berwenang ya, penegak hukum, untuk datang mengisi keterangan sebagai tersangka atau apapun itulah ya, itu nggak datang loh, mangkir kan gitu. Baik sahabat sekalian, kembali bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video, dan kali ini masih datang dari informasi politik tanah air. Baru-baru ini pihak KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Hasto Kristianto, dan terdapat 2 barang yang disita kala itu, yaitu flash dan juga sebuah buku catatan harian. Publik menjadi bertanya-tanya ketika pihak KPK melakukan pemanggilan terhadap Hasto Kristianto, dan justru Hasto tidak menghadiri atau tidak memenuhi panggilan dari pihak KPK tersebut. Tetapi yang membuat publik kaget, mengapa Hasto tidak memenuhi panggilan KPK, tetapi justru pada acara hari ulang tahun PDI Perjuangan, Hasto hadir saat itu. Dan bahkan Hasto hadir mendampingi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di meja utama. Hal ini membuat publik atau netizen merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Apakah Hasto lebih patuh terhadap partai ketimbang terhadap negara? Ataukah Hasto begitu menjadi kebal terhadap hukum ketimbang masyarakat Indonesia lainnya? Ketika ia dimintai keterangan atau diminta untuk hadir di terhadap panggilan pihak KPK, tetapi justru dia lebih memilih untuk hadir di HUT Partai PDI Perjuangan. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, bahwa seolah-olah pejabat ataupun juga seorang pejabat partai politik itu boleh dikatakan bisa mempermainkan hukum. Sekalipun sudah jelas-jelas dipanggil oleh pihak hukum, dalam hal ini KPK, tetapi justru ia mampu mengabaikannya dan lebih mementingkan urusan kelompoknya, dalam hal ini adalah partainya sendiri. Dan oleh karena itu, di dalam video ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama. Yang pertama, bagaimana tim hukum dari Hasto Kristianto atau dari Partai PDI Perjuangan justru menggambarkan bahwa sesungguhnya Hasto itu sudah ditarget, ya, sudah ditarget jauh-jauh hari, sudah ditarget jauh-jauh dari Kongres, ya. Sebelum Kongres PDI Perjuangan itu Hasto sudah ditarget. Itu menurut pihak dari PDI Perjuangan. Dan yang berikut kita juga akan menyaksikan dari salah satu pengamat politik tanah air, ya, Bung Adi Prayitno, bagaimana dia menganalisis terkait dengan kasus yang menimpa Hasto saat ini. Dan selanjutnya kita ikuti berbagai komentar, tanggapan, reaksi dari para netizen atas kasus yang dihadapi Hasto, di mana Hasto lebih mementingkan hadir pada acara HUT PDI Perjuangan ketimbang memenuhi panggilan pihak KPK. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya marilah kita berikan salam persatuan kita. Merdeka! 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 Merdeka!
Terima kasih rekan-rekan yang masih ada di lantai 5. Kami dari tim hukum Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada Bung Johannes Tobing, sebelah kiri kawan-kawan kenal semuanya, tidak kalah gagahnya juga ada Bung Patra, dan di samping sebelah kiri ada Dr. Duke. Terima kasih kawan-kawan, tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Ya? Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget, mengganggu atau mengaut-aut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda yang kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya.
Selanjutnya kami menyerukan kepada semua kader, simpatisan, keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengaut-aut partai. Kami tutup, PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada. Ini adalah pembukaan dari saya, kawan-kawan. Nanti akan selanjutnya kita akan diskusi atau menyampaikan terkait dengan update perkembangan dari pendampingan kami terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selanjutnya. Baik sahabat sekalian, jika benar apa yang disampaikan oleh tim hukum dari Partai PDI Perjuangan bahwa Hasto Kristianto itu sebenarnya sudah ditarget sebelum Kongres, dan juga target ini dengan maksud untuk mengaut-aut Partai PDI Perjuangan untuk memporak-porandakan persiapan untuk Kongres dan juga untuk membungkam ya Partai PDI Perjuangan dalam memperjuangkan demokrasi di tanah air ini. Yang menjadi pertanyaannya, bukankah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo adalah seorang kader Partai PDI Perjuangan yang sudah cukup lama bersama dengan PDI Perjuangan? Mulai dari wali kota Solo 2 periode, Gubernur Jakarta 1 periode, dan itu tidak tuntas, tidak habis, lalu Presiden Indonesia 2 periode. Dan mengapa menunggu hingga Jokowi meninggalkan Partai PDI Perjuangan baru hal-hal tersebut mulai diungkap? Hal ini juga tentu membuat publik merasa bahwa ini juga bagian dari proses untuk menghindar sebenarnya. Jika memang Partai PDI Perjuangan benar-benar memperjuangkan demokrasi dan untuk kepentingan rakyat atau wong cilik seperti yang diungkapkan, harusnya ya selama Presiden atau mantan Presiden Jokowi berkuasa, itu pun juga harus segera diluruskan. Jangan menunggu ketika sudah ditinggalkan oleh Jokowi, lalu mulai berupaya menunjukkan kepada publik bahwa seolah-olah PDI Perjuangan benar-benar memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan hal ini, ya publik atau dalam hal ini rakyat juga merasa bahwa ada yang tidak beres. Seandainya PDI Perjuangan sudah melakukan hal itu dari awal, nah ini pasti rakyat akan memberikan jempol 2 sekaligus kepada pihak PDI Perjuangan. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, statement yang akan kita dengarkan dari seorang pengamat politik tanah air, Bung Adi Prayitno berikut ini. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang, apalagi mau dikembang-kembangkan. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa? Kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah, itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Hasto ini sudah selesai dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Sepakat ya apa yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Kalau untuk Hasto ya sudah seperti ini dan sudah jalan ya, sudah setengah jalan istilahnya. Nah sekarang bagaimana harapan publik juga sama seperti apa yang disampaikan Bung Adi Prayitno tadi, bahwa sesungguhnya yang diharapkan saat ini adalah bagaimana KPK betul-betul ya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dan harusnya juga memperhatikan kasus-kasus besar yang sementara ini merugikan bangsa dan juga negara ini triliunan rupiah. Begitu banyak. Dan jika kita perhatikan, kalau seandainya uang sebanyak yang dikorupsi oleh beberapa pihak tersebut atau beberapa orang itu, jika dikonversikan menjadi sebuah pembangunan, barangkali berapa ribu kilometer jalan, berapa ratus sekolah yang dibangun, berapa juta anak-anak yang mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Nah ini harus menjadi perhatian dari pihak KPK. Jadi tidak hanya untuk urusan yang selalu dikait-kait dengan urusan politik, tetapi lebih daripada itu adalah ya tujuan mulia didirikannya KPK itu juga harus benar-benar ya dijalankan, sehingga kasus-kasus besar lainnya pun harusnya segera diungkap. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari pemilik akun Rusian 98 ya, terkait dengan
kasus yang saat ini menimpa Hasto Kristianto, dan juga bagaimana pendapatnya, bagaimana seorang Hasto Kristianto yang tidak memenuhi panggilan pihak KPK, tetapi justru di acara HUT PDI Perjuangan beliau hadir saat itu. Mari kita ikuti videonya. Ini berita viral hari ini ya, Pak Hasto akhirnya tampil di publik. Ya, di acara ulang tahun PDIP yang ke-52, dia hadir, nongol, mendampingi Ibu Ketua Umum, Bu Mega ya. Mendampingi dia. Bu Puan aja tidak mendampingi, dia mendampingi gitu. Ya. Ya, ini apa maknanya gitu ya. Ya, kalau pendapat saya sih, sebelumnya ketika rumah Pak Hasto digeledah, semua jajaran PDIP menggiring opini bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu, melakukan penyidikan di rumahnya, adalah untuk menutupi isu OCCRP. Itu di koran-koran, di media-media mainstream, semua ngomong kayak gitu, hal yang sama ya. Nah, terus hari ini hadir di muka publik gitu ya, sebagai orang yang sudah tersangka. Ya, dua hal loh ya, terlibat dalam kasus penyuapan. Yang kedua adalah obstruction of justice ya, menghalang-halangi tindakan hukum gitu ya, penyidikan gitu ya. Itu luar biasa loh, spesialis banget manusia ini, luar biasa Pak Hasto gitu ya. Walaupun kita tahu lah secara hukum ada panggilan kedua, paling ketiga nanti dijemput, tapi apa iya orang yang tersangka di KPK begitu biasanya langsung OTT gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah di hari ulang tahun PDIP ke-52 ini gitu ya. Ya, masyarakat mesti makin dipertontonkan ya situasi hukum kita yang semakin menurun menurut saya gitu ya. Apa urusannya kenapa PDIP bilang ketika dilakukan penyidikan, penggeledahan di rumahnya, digiring opininya bahwa itu ada cawe-cawe Pak Jokowi? Apa hubungannya gitu loh? Pak Jokowi digiring, di framing masih menjadi orang yang sebagai wayang ya, memainkan sebagai dalang yang memainkan wayang itu KPK. Itu loh, hati-hati. Sekarang ini zaman Prabowo, bukan zaman Pak Jokowi lagi. Tapi kenapa digiring ke situ ya? Tapi masyarakat akan menilai sendiri lah, mana yang oke, mana yang enggak, mana yang buruk, mana yang baik ya. Bener nggak? Ada pendapat, bantu komen. Disclaimer sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini hanya terjadi di Konoha ya. Jadi ada seseorang yang tergabung di dalam sebuah klan, dan orang ini adalah orang yang cukup penting lah katakan di dalam klan itu. Katakan saja dia adalah sekjen daripada klan itu. Dan sekjen klan ini ternyata sedang tersangkut kasus hukum dan ditetapkan jadi tersangka. Ketika ditetapkan jadi tersangka, si sekjen klan itu mengaku dirinya adalah orang yang amat sangat taat hukum, bahkan menyamakan dirinya seperti Hokage yang pertama. Tapi nih ya, yang lucu adalah di sini, ketika si sekjen klan ini dipanggil sama pihak yang berwenang ya, penegak hukum, untuk datang mengisi keterangan sebagai tersangka atau apapun itulah ya, itu nggak datang loh, mangkir kan gitu. Tapi ketika nemenin Hokage kelima datang party ke ulang tahun klan, datang dong, duduk tuh, lagi berapa doang jaraknya sama Hokage kelima, nonton tarian dan segala macem. Kewajiban untuk hati hukum nggak dijalankan, tapi kewajiban untuk nonton tari-tarian dijalankan. Wah, Konoha, lucu sekali bukan kisah yang terjadi di Konoha ini. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Mungkin kan ada apa? Terus dia mengatakan, wah nanti setelah hari ulang tahun, mosok negara diatur oleh partai politik. Memang adanya negara juga karena partai politik, tapi tidak bisa dong partai politik terus mengatur negara, apalagi lembaga resmi. Menurut saya ini juga overlap yang berlebihan. Ini menurut saya. Sedangkan di luar sana yang terkondisi orang-orang sebagaimana Hasto ini adalah simbol partai, saya sudah sono tidak. Masalah hukum Hasto harus dia pertanggungjawabkan secara pribadi. Tidak perlu berlindung dengan tameng partai
PDI Perjuangan. Ini menurut saya. Tapi bagi kroninya, bagi kelompoknya, ya mungkin Darsono ini kurang ajarnya di situ. Tapi bagi saya, partai ini tidak hanya milik Hasto dan kelompoknya atau kroninya. Partai ini ya milik semua kader, termasuk saya ini merasa memiliki. Kalau pendapat kami mau diterima, kalau tidak ya terserah. Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya? Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya ancaman, ada nyata, ada di handphone saya, ada kok. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Duyanto mengatakan permohonan pra-peradilan Hasto telah diterima pada Jumat 10 Januari 2025. Adapun sidang pertama akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak. Pra-peradilan diatur di dalam pasal 1/10 dan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pra-peradilan bertujuan untuk menguji terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Permohonan pra-peradilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan. Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya, sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal jadwal pemanggilan ulang. Ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu ya, untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Pak Hasto sembunyi di mana sekarang? Ini sudah tahun 2025, Pak. Mana videonya? Kok lama banget nggak rilis-rilis? Kita semua ini sedang menantikan video yang Bapak janjikan loh. Bener, kami rakyat Indonesia pengen ngerti banget tentang isi video itu, tapi kok malah sembunyi, Pak. Sekarang yang muncul malah Guntur Romli yang sudah mulai mengancam, jangan kaitkan Sekjen PDIP ataupun PDIP dengan kasus Harun Masiku. Lucu. Semakin terlihat sekarang, semakin terlihat PDIP mulai membara.
Cepet dong Pak Hasto, rilis videonya, kami tunggu. Mangkir dari panggilan KPK hari ini, di mana ya Hasto Kristianto? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, Pak Hasto, Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu, kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan sedang bersyodi gitu ya, syodi banget gitu. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto dipanggil KPK Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Dan selanjutnya akan kita buka tanya jawab. Namun tanya jawab ini khusus berkaitan dengan HUT, terkait dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Itu nanti ada konferensi pers jam 4. Dan saya perlu tegaskan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Jadi itu yang dilakukan. Jadi nanti ada tim hukum, karena kami sudah membentuk tim hukum dengan sebaik-baiknya. Karena itulah terkait dengan HUT partai Satyam Eva Jayate, karena kepentingan partai itu sama dengan kepentingan bangsa dan negara, harus dikedepankan. Sehingga silahkan yang mau bertanya tentang HUT partai dipersilahkan. Pak Monang, Pak Markus, silahkan untuk melakukan. Saudara, ketika saya memperhatikan para haters ya, terutama orang-orang yang masih sampai hari ini terus mencoba mencemooh Pak Jokowi, membuat fitnah, hoak ya. Ada dua ciri khas yang paling terlihat jelas. Yang pertama, sok tahu ya, dan membuat cerita palsu, hoak ya. Artinya apa yang dikatakan selalu tidak sesuai dengan fakta. Dan orang-orang ini seperti orang gila yang tidak waras, terus menyuarakan hal-hal negatif sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Ya, bahwa kita tahu bahwa pemerintahan sebelumnya sangat berprestasi dan terlihat jelas dari rekam jejaknya. Dan yang kedua yang menjadi ciri khas dari mereka, yang kedua ini mereka tidak tahu malu.
perasaannya halus sekali, tapi mukanya muka tebal. Ya, mereka ini nggak tahu malu. Biarpun mereka itu tahu, saya percaya di dalam sanubari mereka, mereka sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar, tapi mereka tetap katakan. Ya, dan saya saya tidak habis mengerti. Emangnya mereka ini nggak punya society masyarakat yang ya anak, cucu, keluarga, family, apa nggak melihat itu sikap mereka ini nggak tahu malu dan tidak waras gitu. Pak Hasto, di mana? Sehat? Kok nggak datang dipanggil KPK? Kenapa? Karena takut langsung ditahan. Abis itu nggak bisa datang ke ultah partainya. Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini, dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Pak Hasto mengatakan akan kooperatif menjalani proses hukum, namun kemudian malah meminta penundaan. Jika memang masih tidak memenuhi panggilan, maka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan ataupun karena statusnya tersangka dilakukan penangkapan. Ih, canggih kali, wah. Enaklah kalian ya, bisa ngatur-ngatur KPK. Udah nggak datang dipanggil KPK Pak Hastonya, ya kan? Terus minta undur sesuai aturan PDIP. Canggih banget. Minta diundur sampai dengan setelah ulang tahun dari PDIP. Wih, seakan-akan sangat berkuasa. Tanggunglah Pak Hasto. Mintalah mundur sampai tahun depan atau 3 tahun lagi baru datang. Atau minta mundur juga sekalian statusnya, ya kan, dari sekarang tersangka, ya kan, balik lagi jadi saksi. Tapi udahlah KPK ya, udah ikutin aja lah semua kemauannya Pak Hasto, Pak Guntur Romli, Partai PDIP, udah ikutin aja semua lah, ya. Ya daripada nanti Bu Mega bilang mau datangin KPK lagi, ya kan, pusing semua kita. Tapi sampai sekarang nggak datang ya. Hasto tersangka KPK, Ahok diperiksa KPK. Menyala bapakku. Ups. Jadi kita dengar Hasto ketika dijadikan tersangka KPK, dia bilang ada dokumen-dokumen yang diserahkan ke KONI. Ternyata itu isinya clipping. Hasto. Emang Hasto ini cocok sama KONI. Yang satu on, yang satu agak bleguk. Kita masih ingat ya ketika Hasto memperdengarkan suara rekaman bukti bahwa Jokowi ngancem ya mau nangkepin orang. Ternyata itu kan waktu lagi dia kasih sambutan di acara khusus begitu, pada saat pembekalan bupati, kepala daerah, ASN begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kualitasnya Hasto. Guys, ada berita seru nih guys, dan inilah beritanya. Tara mak cereng, KPK tangkap Hasto Kristianto jika mangkir lagi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto terancam ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan kedua. Jadi guys, diketahui Sekjen PDIP Hasto ini kemarin tuh mangkir ternyata pada pemanggilan pertama tersangka dalam tindakan pidana korupsi berupa suap serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Waduh, gimana sih ini Sekjen PDIP? Katanya partai pro wong cilik, tapi kok korupsi udah gitu dipanggil KPK mangkir lagi.
Ada aja gitu alasan. Kalau saran gua mah KPK langsung aja tahan Hasto. Jangan sampai kejadian kayak Harun Masiku kejadian 2 kali di Indonesia. Lawang Hasto aja bisa-bisanya gitu loh nyuruh Harun Masiku ngerendam HP. Jadi tunggu apa lagi KPK, langsung aja ditahan nih Hasto. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah informasi yang bisa direaksi berkesempatan kali ini terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Hasto Kristianto. Dan publik ya cukup geram dikarenakan Hasto justru lebih mementingkan menghadiri acara hari ulang tahun Partai PD Perjuangan ketimbang memenuhi panggilan dari pihak KPK. Dan seperti apa komentar dari para netizen tadi sudah kita saksikan secara bersama ya. Dan kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.